Tidak panjang lebar karena Pak Edo juga udah hadir dari tadi pagi. Ini Pak Edo akan buka wawasan ke kita. Gimana caranya, ayo kita tembus, bukan cuma main-main yang sekarang, main-main yang dikit-dikit, tapi main yang gede-gedenya. Dan tidak panjang lebar, kita panggilkan Edo Lavika. Terima kasih Pak Gendro, Pak Ya, Frans, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Senang bisa sharing hari ini. Saya akan bicara mengenai masa depan. Waduh, ini topiknya masa depan ya, Pak Gendro ya. Jadi menjadi pengusaha cerdas masa depan. Saya akan sharing sedikit bagaimana apa yang dilakukan oleh Foresight Practitioner dan bagaimana kita sebagai pengusaha bisa beradaptasi, bisa membawa masa depan lebih cepat gitu ke masa sekarang ke Indonesia. Saya mungkin akan coba sprint ya, Pak Gendro ya. Saya punya waktu sedikit. Jadi cara mengenai Foresight ini sebenarnya bisa 2 hari nggak cukup gitu ya, Pak Gendro ya. Tapi saya akan coba bicara dalam sesi yang singkat ini. Saya mengenai Foresight. Saya share screen ya, Pak Gendro ya. Ya, Pak Edo. Saya akan mencoba menstruktur sharing diskusi kita di siang ini menjadi 3. Yang pertama, kenapa perlu cerdas masa depan. Yang kedua, apa itu cerdas masa depan. Yang ketiga, bagaimana kita menjadi cerdas masa depan dengan praktek Foresight Cycle. Saya mau mulai kenapa perlu cerdas masa depan ini dengan memperlihatkan kondisi di London sekitar hampir 2 abad yang lalu lah gitu, 150 tahunan lebih gitu. Wah, ini London lagi macet-macetnya Bapak Ibu. Wah, ini seru ya. Jadi kemacetan jam pulang kantor di London. Wah, ini kebayang nih keadaan waktu itu di tahun 1850-an, kondisi London seperti ini. Jadi lalu lintas lagi padat-padatnya. Dan dalam kondisi seperti ini pernah ada satu orang futurist, jadi orang cerdas pada zaman itu yang melakukan prediksi terhadap masa depan dan dia tulis satu pemikiran di koran dan kemudian pemikiran itu memicu terjadinya satu krisis gitu ya waktu itu ya, jadi concern. Nah ini beritanya, jadi ini waktu itu beritanya yang bikin geger di koran. Jadi dia bilang begini Bapak Ibu, dalam 50 tahun setiap jalanan di London akan terkubur katanya dengan kotoran kuda. Wah, jadi London akan terkubur kotoran kuda dalam 50 tahun. Jadi di tahun 1940-an itu katanya itu jalanan di London itu isinya kotoran kuda semua. Jadi London terkubur kotoran kuda dan ini memicu yang dikenal dengan The Great Horse Manure Crisis of 1894. Jadi krisis gitu ya. Jadi orang-orang tuh berpikir, waduh benar gitu. Dan salah nggak dia ketika dia meramal itu karena dia melihat kondisi seperti ini Pak Bu gitu. Jadi memang di mana-mana itu kuda jadi alat transportasi gitu. Nah kita sekarang senyum-senyum gitu ya Pak Bu ya melihat prediksi sekitar 100 tahun lebih ya ini, hampir 1,5 abad yang lalu gitu ya, kita lihat prediksinya. Tapi kita nggak tahu kira-kira orang-orang di tahun 2100 gitu ya, melihat ke belakang seperti apa gitu. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu kenapa perlu cerdas melihat masa depan. Karena ini mungkin Bapak Ibu pernah lihat gitu ya, ini kutipan ini. Jadi di sini orang-orang yang paling hebat, paling cerdas dari organisasi-organisasi paling besar di zamannya, itu ternyata tidak begitu cerdas ketika melihat masa depan datang ke masa mereka. Gitu. Nah ini saya kasih contoh, pemimpin British Post Office waktu itu, jadi kantor posnya London gitu ya, pemimpinnya itu organisasi besar sekali waktu itu, Amerika katanya punya telepon, tapi kita nggak perlu katanya. Kita punya plenty, kita punya banyak messenger boys katanya. Terus Presiden Western Union di 1876 juga bilang telepon itu banyak sekali katanya kendala seriusnya yang untuk
banyak sekali kendalanya untuk dipertimbangkan secara serius sebagai alat komunikasi gitu. Nah, terus di tahun 1903 justru advisernya Henry Ford, pengacara Henry Ford, bankers itu mengatakan otomobil itu cuma sekedar apa ya, kebaruan yang sesaat aja. Kita tetap akan mengandalkan kuda katanya. Nah, jadi ini yang menarik. Thomas Watson, chairman IBM di 1943 mengatakan dunia ini cuma butuh, mungkin ada pasar katanya buat komputer, tapi mungkin cuma buat 5 komputer. Nah, yang bicara itu Thomas Watson, chairman-nya IBM, yang sekarang jadi nama apa komputer cerdasnya IBM ya, Watson gitu. Nah, jadi kita bisa lihat. Dan yang terakhir 2007 ini kutipan kita, nggak ada kemungkinan katanya iPhone itu bisa dapat significant market share gitu ya. Nah sekarang Apple jadi salah satu perusahaan dengan free cash flow terbesar di dunia gitu ya. Nah ini jadi kita lihat orang-orang cerdas, belum tentu cerdas Bapak Ibu ketika melihat masa depan. Ini orang cerdas dari organisasi paling cerdas di zamannya. Karena ini kenapa kita perlu melihat masa depan ini secara berbeda. Ini saya kasih kutipan, ini Anda pasti sudah sering sekali melihat gitu ya, Nokia di tahun 2006, tapi ini ada satu cover majalah yang menarik waktu itu. Nokia 1 miliar customer, jadi 1 miliar customer di 2006. Can anyone ever catch up with the cell phone king? Gitu. Jadi mungkin nggak sih ada orang yang bisa ngejar gitu. Jadi kalimatnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita bisa lihat ini sangat viral gitu ya Pak Bu ya. Stephen Elop mengatakan, we didn't do anything wrong. Kita nggak melakukan sesuatu yang salah, tapi akhirnya kita kalah gitu. Nggak salah tapi kalah. Nah, ini yang menarik. Jadi bukan cuma orang-orang cerdas itu tidak bisa menyikapi masa depan dengan cerdas gitu ya, tapi justru hal yang berbahaya itu adalah perangkap sukses masa lalu ini Bapak Ibu. Jadi what works, apa yang jalan untuk Anda di masa sekarang itu ternyata bisa jadi perangkap sukses ketika Anda mau menuju masa depan. Nah, ini yang sangat menarik ini Bapak Ibu. Jadi, kenapa kita harus cerdas menghadapi masa depan dan kenapa kita harus menghadapi masa depan secara berbeda. Jadi, sebab pertama, ini Indonesia itu wajib memiliki future literacy. Pengusaha di Indonesia itu wajib melek masa depan. Jadi, future literacy itu kemampuan dasar untuk melek masa depan. Future proficiency adalah kemampuan lebih lanjut untuk mahir masa depan. Tadi ada Bu Risa ya Bu ya. Bu Risa tadi ada dari akademisi gitu ya. Ini di Tamkang University di Taiwan itu future literacy, future studies itu sudah masuk jadi mata kuliah dasar umum buat seluruh mahasiswa. Jadi semua mahasiswa itu harus punya future literacy. Jadi ada mata kuliah dasar di tingkat 1 itu future literacy. Jadi semua harus melek masa depan. Gitu. Nah ini menarik gitu ya. Nah pemerintah, regulator harus melek masa depan. Pengusaha harus melek masa depan. Nah kita lihat jadi beda antara orang-orang yang reaktif. Jadi ketika masa depan itu datang membuat perubahan, mereka baru bereaksi. Nah, ada yang responsif, mereka bisa bereaksi dengan tepat terhadap masa depan, tepat, cepat, akurat gitu ya. Tapi ada yang antisipatif. Antisipatif ini mereka sudah mulai mengantisipasi masa depan. Nah, yang di atas yang lebih bagus lagi, dia proaktif. Jadi proaktif itu mereka justru creating masa depan mereka dengan tahu masa depan seperti apa. Nah, saya kasih contoh Bapak Ibu, sekarang semua di Indonesia, kenapa saya katakan tadi kita semua harus melek masa depan. Pak Luhut, Pak Erick Thohir itu menteri-menteri kita sudah mengatakan bahwa semuanya sekarang tiba-tiba semua sekarang bicara skenario. Pak Luhut minta semua pelaku industri, semua pengusaha, semua usahawan itu siapkan skenario new normal. Jadi ada berpikir skenario gitu. Nah ini kita jarang dengar dari pejabat-pejabat kita sebelumnya, tapi sekarang kita sering sekali mendengar kata-kata semua harus siap untuk berbagai skenario. Nah Pak Erick Thohir mengatakan setiap pegawai BUMN harus siap dengan 4 skenario new normal gitu. Jadi apapun yang terjadi, kita tidak bisa memprediksi masa depan, tapi apapun skenarionya kita siap.
Nah, ini yang di-highlight oleh Pak Erik gitu ya. Semua BUMN harus siap untuk berbagai surprise yang dibawa oleh masa depan dengan 4 skenario-nya gitu. Nah, tiba-tiba semua bicara masa depan, ini menandakan ini saatnya. Yang pertama tadi kita harus punya future literacy, future proficiency. Melek masa depan, mahir masa depan, itu sekarang adalah satu keharusan, bukan opsi. Bukan opsi, tapi keharusan. Karena nanti Anda akan lihat berbagai disrupsi yang luar biasa, baik itu dibawa oleh teknologi, entah itu dibawa oleh faktor environment, gitu, climate change, ini baru starting ya, pandemi ini baru starting, nanti lebih besar lagi ada climate change, kelangkaan pangan, berbagai hal gitu. Nah, ini akan membawa kita ke poin 2, kenapa harus cerdas masa depan. Jadi masa depan pasti berbeda Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu harus berpikir berbeda mengenai masa depan, nggak bisa pakai pola pikir yang sama. Jadi kita nggak bisa lagi seperti ini. Seperti slide ini kita melihat masa depan itu adalah kelanjutan masa lalu gitu. Jadi masa lalu yang akan sama dengan masa sekarang akan seperti itu juga kita prediksi ke depannya. Semua orang siap dengan worst case scenario, best case scenario, tapi dengan asumsi masa depan itu akan sama. Jadi kita sudah harus berpikir berbeda karena nanti ke depan bisa jadi environment yang berubah, jalannya seperti ini, kita bisa menemukan environment baru yang kita belum pernah lihat sebelumnya, kiri kanannya gitu ya, landscape-nya ada 2 sungai di pinggir jalan, atau kita bisa menghadapi satu skenario di mana kelihatannya sama, tapi hasilnya ini akan membawa kita ke jalan yang berbeda, Pak Bu. Nah, ini adalah berbagai skenario masa depan. Kita nggak bisa prediksi, tapi kita bisa eksplorasi, dan kemudian dengan eksplorasi itu kita coba prepare terhadap berbagai kemungkinan masa depan tadi. Nah, ini saya kasih contoh pengusaha cerdas masa depan, Pak Bu. Ini pengusaha furniture ya. Jadi satu pengusaha furniture namanya Resource Furniture. Mereka mencoba melakukan foresight terhadap masa depan. Dia lihat nanti masa depan itu akan ada urbanisasi. Orang akan tinggal di kota-kota. Karena orang tinggal di kota-kota, nanti orang akan tinggal di hunian vertikal. Betul. Jadi masa depannya orang akan tinggal di hunian vertikal. Dan di hunian vertikal ini, Bapak Ibu, ini nanti di hunian vertikal ini ukuran ruangan itu akan makin kecil gitu ya. Jadi apartemen, rumah susun, orang akan tinggal di situ dan akan lebih kecil. Sehingga dia mentransformasi bisnisnya, bukan bisnis furniture, tapi bisnis transformasi ruang melalui furniture. Nah, ini dia. Jadi ketika dia bilang ketika orang cuma punya ruangan 50 meter persegi, 60 meter persegi gitu, satu rumah, dia harus punya furniture yang berbeda. Gitu. Well, Resource Furniture is actually many things. One of the things that we specialize in is the space-saving furniture, which is a remarkable line of products that's made in Italy. Resource Furniture is a United States importer and distributor for North America for clay in Italy. Regardless of whatever video you see or pictures of these systems, everybody who comes in the showroom finds that these systems completely exceed their expectations because they work not only as well as they hope, but they work better than anybody ever anticipates. They are a revolution in the complete design of space-saving furniture, of wall beds, Murphy beds. There's really nothing like them. The depth of the systems is almost half of what a traditional or conventional Murphy bed is. All you have to do is move your chair. You have a 5.5-foot desk. The bed releases with a finger and there's a stop built in so that the bed doesn't fall on you. Now you have to actively pull it down, but everything remains on the desk. The desk remains parallel to the floor. The balance is perfect. Everything operates very easily. This is a terrific sofa. It comes the chaise lounge, where it comes just as a love seat, whatever you wish, and you can put your headrest back, and then you can just tuck your chaise away if you want just a straight sofa. To access the bed, you just move your 2 pillows here, 3 pillows, and underneath the sofa you have storage, and
You just pull on this handle, whatever is on the shelf remains on the shelf. Your stack of books, whatever decorative objects, up to 40 pens. You pull on the shelf, and then the shelf comes down, becomes the foot again. Jadi inilah Bapak Ibu contoh bagaimana seorang pengusaha cerdas masa depan, dia melihat masa depan seperti apa, terus kemudian merubah gitu ya, merubah mindset-nya, merubah capability-nya untuk istilahnya get there early gitu ya, bisa menghadapi masa depan, bisa sampai ke masa depan itu lebih cepat dan lebih baik dari kompetitor. Nah, itu tadi di tingkat mikro ya Pak Bu ya, pengusaha. Saya mau kasih contoh beberapa di tingkat negara gimana sih gitu. Apakah negara-negara itu mengelola masa depan secara berbeda? Nah, saya kasih contoh Bapak Ibu, ini saya mau sharing beberapa best practice ya Pak Bu ya. Jadi pertama saya akan sharing yang di region kita, Singapura itu punya Center for Strategic Future under Prime Minister Office. Jadi di bawah kantor Perdana Menteri, Singapura itu melakukan kajian strategis masa depan. Jadi masa depan seperti apa, dampaknya apa terhadap Singapura, itu dilakukan di Center for Strategic Future. Best practice di dunianya, Uni Emirat Arab, Bapak Ibu, itu punya kementerian masa depan, Pak Bu. Jadi Ministry of Cabinet, Ministry of Strategic Affairs and the Future gitu ya. Jadi kita lihat Strategic and Future Department di kementerian itu suatu yang biasa gitu, sehingga mereka bisa punya, mereka membentuk yang namanya, jadi kalau kita lihat di sini nih ada Dubai Future Foundation ya. Nah ini dahsyat sekali. Jadi Anda kalau ke Dubai Future Foundation, kapan-kapan bisa mampir. Ini dibuat oleh Government of Dubai. Mereka bikin yang namanya Museum of the Future. Wah, jadi museum biasa kan berisi sejarah ya Pak Bu ya. Tapi Dubai mencoba melihat dan membangun satu museum masa depan. Museum Dubai masa depan. Museum of the Future gitu. Nah, inisiatifnya apa saja? Nah, jadi inisiatifnya dimulai dengan mereka coba melihat masa depan lewat Future Foresight. Mereka ada Dubai Future Lab. Kemudian mereka ada Dubai Future Design. Jadi di situ ada Building Future Leaders, orang-orang yang fasih masa depan. Kemudian ada Dubai Future Accelerator, ada Dubai Regulation, Future Regulation Lab gitu ya. Jadi kalau nanti ada drone yang bawa istilahnya drone yang membawa satu orang dari gedung ke gedung, regulasinya gimana dari Kementerian Transportasi. Nah itu sudah mereka pertimbangkan. Saya juga mau ajak Anda melihat di sini, jadi kalau praktek, ini ada IFTF gitu ya Pak Bu ya, yang Future Lab, yang mengelola benar-benar dari pagi sampai sore mengelola masa depan seperti apa. Jadi mulai dari, jadi kalau kita lihat di healthcare gitu ya, mereka sudah melihat bagaimana aging atau bagaimana di masa depan itu orang akan menua dengan cara yang berbeda. Well-being, ekonomi, jadi ada bagaimana mendesain kota sebagai ekosistem well-being. Nah, mereka sudah melakukan kajian-kajian seperti itu. Nah, mungkin yang menarik gitu ya Pak Bu ya, nanti saya akan kembali ke sini lagi. Ada beberapa hal yang saya akan coba sharing nanti terkait dengan kajian praktek mengkaji masa depan ini. Saya kembali tadi ke slide kita. Sorry. Jadi Anda bisa lihat bagaimana beberapa negara, beberapa organisasi itu mengkaji masa depan dengan amat sangat serius ya Pak Bu ya, dengan amat sangat serius. Jadi itu tadi kalau kita tanya kenapanya, karena orang cerdas pun bisa tidak cerdas ketika menghadapi masa depan secara otomatis. Jadi memang mereka secara sadar, aware, analyze, adapt ya Pak Bu ya. Jadi ada usaha khusus untuk mengelola masa depan secara serius, sehingga Singapura bisa punya Council of Future Economy. Nah, Uni Emirat Arab Minister of the Future. Jadi dia bilang sumber daya Uni Emirat Arab bukan lagi minyak ya Pak Bu ya, bukan lagi manusia, tapi ide dari manusia-manusia yang
berkualitas gitu. Jadi bahkan mereka punya Ministry of Possibility. Jadi ini virtual ministry, Kementerian Kebermungkinan gitu ya. Nah, ini menarik sekali. Jadi ada Dubai Future Lab, ada Dubai Future Education, ada Dubai Future Accelerator gitu. Jadi sangat menarik. Sehingga kita nggak usah kaget ketika Dubai itu banyak sekali future project, Bapak Ibu. Nah, tadi kita lihat kenapa harus cerdas masa depan. Sekarang apa sih artinya cerdas masa depan gitu? Nah, cerdas masa depan itu Bapak Ibu, ini saya mungkin bisa persingkat dengan ilustrasi ini ya. Ini ada mobil pertamanya Mercedes-Benz gitu. Jadi mobil pertama Mercedes-Benz ini seperti ini Bapak Ibu. Jadi manusia itu ketika di zaman itu mereka pakai kereta kuda, mobil pertama yang mereka bikin, yang ada di kepalanya adalah kereta kuda dengan mesin, gitu ya. Jadi kereta kuda bermesin, itulah mobil yang ada di kepala orang waktu itu, gitu. Nah, sekarang, jadi kalau kita lihat, sekarang kita mungkin bisa agak senyum-senyum lihat mobil ini ya, aduh bannya, peleknya gitu ya, wah keren banget nih gitu. Nah, tapi inilah cara manusia secara alami menuju masa depan, Pak. Inilah cara dia secara alami bertransformasi menuju masa depan. Nah, cara seperti ini harus kita pahami secara sadar gitu. Pahami secara sadar. Dan tadi kalau kita lihat mobil, Anda mungkin senyum-senyum gitu ya, ngelihat, oh mobil pertama itu adalah kereta kuda dikasih mesin. Nah, Anda akan lebih kaget lagi ketika melihat kereta api pertama adalah kereta kuda yang digabung ditarik oleh lokomotif dalam rel gitu ya. Jadi ini konsepsi nenek moyang kita dulu, nenek moyang kita ya dulu ya terhadap masa depan transformasi transportasi gitu menuju masa depan. Jadi inilah Bapak Ibu yang kita perlu aware gitu. Kita perlu aware bahwa ketika manusia itu ingin berubah, dia akan melakukan yang namanya present forward thinking. Jadi dia akan menuju masa depan berdasarkan apa yang dia punya sekarang. Nah, ini yang kita harus rubah. Jadi dari present forward ini kita harus jadi lebih baik lagi. Jadi bukan hanya present forward, tapi kita menuju yang namanya future back thinking sehingga kita bisa lebih cepat bertransformasi. Future back thinking itu beda dengan present forward. Jadi kalau present forward apa yang ada sekarang dibawa ke masa depan gitu ya. Jadi kalau perusahaan itu rata-rata dia bikin strategic planning 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Itu namanya 5-year strategic planning. Nah, ini udah nggak bisa lagi karena asumsinya masa depan itu akan sama seperti masa sekarang. Yang harus dilakukan justru kebalik. Dia harus lihat 2030 seperti apa, dia harus lihat dulu, dia harus go to the future dulu 2030 seperti apa, lalu dia kembali. Dari sekarang ini saya ingin shaping, berkontribusi, berpartisipasi terhadap masa depan 2030 itu dengan cara apa? Nah, ini yang namanya future back thinking. Jadi, future back thinking itu bukan dari sekarang ke masa depan, tapi dari masa depan ke sekarang. Jadi ini tricky partnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sebagai pengusaha, Bapak Ibu jangan berpikir gimana usaha saya tahun ini, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, tapi Anda harus lihat 5 tahun lagi seperti apa dunia usaha, saya harus ngapain sekarang. Nah, ini menarik nih Pak Bu. Jadi kita akan lihat kenapa ini menarik. Jadi strategic planning itu tidak cukup. Kita harus melakukan yang namanya strategic foresight, baru kemudian kita melakukan strategic planning. Nah, jadi Anda jangan kaget kalau Elon Musk, orang yang paling future oriented gitu ya, nama anaknya itu ini nama anaknya nih Pak Bu ya, XSA12. Jadi nama anaknya XSA12 gitu. Jadi nama anaknya bukan Michael Musk atau apa Kevin Musk gitu, tapi XSA12 itu nama anaknya. Nah, jadi Anda harus lihat, kita harus belajar dari Elon Musk ini bagaimana dia berpikir. Jadi Elon Musk ini Bapak Ibu, dari nama anaknya saja kita bisa lihat softwarenya dia di kepalanya gitu ya. Jadi Elon Musk ini bukan orang yang leading into the future gitu ya, bukan orang yang leading into the future, tapi orang yang leading from the future. Ini beda, Pak. Jadi bukan membawa Indonesia ke masa depan, itu saja sudah oke gitu ya. Tapi kita mau lebih. Kita mau membawa masa depan ke Indonesia. Nah, jadi, dan ini bukan bisa-bisanya saya, Pak Bu ya. Ini udah ada konsepnya. Jadi para futurist itu mengatakan, kita harus mulai lead
from the future, bukan into the future. Jadi lead from the future. Apa artinya lead from the future? Nah, ini menarik Pak Bu. Jadi organisasi akan terprovokasi ketika dia lead from the future, ketika dia melakukan foresight. Nah, jadi inilah foresight. Jadi foresight itu nomor 1 proses eksplorasi. Nomor 2, foresight itu adalah praktek Bapak Ibu. Jadi bukan cuma konsep atau teori, tapi praktek yang ujungnya action. Ujungnya action. Nah, yang ketiga, foresight itu punya satu metode alat bantu yang terstruktur, yang bisa dilakukan oleh setiap organisasi, setiap pengusaha. Kita bergerak dari area 1, area yang kita ketahui, kita pahami, ke area 2, kita sadar kita nggak tahu gitu ya, ke area 3, kita nggak sadar kita nggak tahu. Nah, ini area 3 yang kita nggak sadar kita nggak tahu, ini sangat menarik Pak Bu. Jadi kalau Anda sebagai pengusaha, Anda sebagai pengusaha, Anda akan sukses kalau Anda isi 2 area. Pertama, unmet needs, kebutuhan yang sudah disadari oleh customer tapi belum dipenuhi di pasar. Tapi area kemajuan yang luar biasa itu ada di area 3. Unrealized needs, kebutuhan yang belum disadari. Kebutuhan yang belum disadari, yang Anda punya solusinya. Problem-problem yang belum disadari, yang Anda punya solusinya. Nah, jadi area 3 ini, area unknown inilah area kemajuan, area yang sangat menguntungkan, area kesejahteraan gitu ya, area 3. Hal-hal yang belum disadari, kebutuhan-kebutuhan yang belum disadari, problem-problem yang belum disadari, dengan solusi-solusi yang belum ditemukan. Inilah area kita Pak Bu, kita harus bermain di sini. Nah, ini area ini harus kita explore dengan yang namanya foresight, sedangkan area yang non-unknown ini yang disebut skenario. Jadi kalau dulu Pak Bu, ketika kita di bulan Januari 2020, COVID ini adalah area 3. Kita nggak sadar, kita nggak tahu. Gitu, itu COVID. Nah, tapi sekarang COVID sudah bergeser ke area 2. Jadi COVID itu sekarang kita sadar, kita nggak tahu. Kita sadar, tapi kita nggak tahu. Gitu. Kita sudah sadar COVID ini problem, tapi kita nggak tahu solusinya, kita nggak yakin, nggak tahu vaksinnya kapan, sampai kapan. Gitu. Nah, jadi inilah Bapak Ibu, area eksploratif, area masa depan. Jadi kita nggak bisa lagi learning from the past, kita nggak cukup hanya bersandar ke market research gitu ya, market driven udah nggak cukup lagi, market driven nggak cukup lagi, kita harus market driving. Pengusaha cerdas market masa depan, dia market driving, bukan market driven, Pak. Jadi Anda harus go beyond market research. Anda harus lihat, Anda harus temukan kebutuhan-kebutuhan belum disadari, kebutuhan-kebutuhan belum, problem-problem yang belum disadari, solusi-solusi yang belum ditemukan atas problem-problem belum disadari tadi. Itulah area learning from the future. Nah, jadi inilah foresight. Nah, sekarang sedikit mengenai how-nya, saya akan sprint aja Pak Bu ya, saya nggak akan masuk technical gitu ya. Jadi foresight itu kalau standarnya di dunia itu ada 4 cycle, prepare, foresight, insight, action. Nah, prepare itu biasa kita deteksi driver-driver masa depan, signal-signal masa depan, sensing, mendengar signal-signal masa depan. Foresight itu kemudian kita mengeluarkan forecast berdasarkan gabungan signal masa depan. Kemudian kita kembangkan skenario atas foresight masa depan kita. Kemudian setelah kita tahu masa depan seperti apa, kira-kira gitu ya, kita eksplorasi dengan pemikiran provokatif mengenai masa depan, kita buat cross impact matrix, kita buat rencana di masa sekarang, action plan-nya apa gitu. Jadi ini, ini contoh foresight practice. Nah, sedikit aja Pak Bu, jadi beda antara signal sama driver. Jadi dalam praktek foresight kita sering bingung antara signal masa depan dengan driver masa depan. Nah, driver masa depan Anda boleh bilang teknologi itu driver masa depan. Jadi contohnya AI, blockchain, IoT, climate change, environment, geopolitik itu driver masa depan. Jadi artificial intelligence misalnya itu driver masa depan. Jadi Anda mendengar ada driver masa depan dalam bentuk teknologi artificial intelligence. Nah,
ini Hello, signal. Nah, ini everyone. signal masa I'm an depan. English Jadi artificial AI intelligence anchor. This yang is my menjadi very first pembawa day in acara. Xinhua News Nah, Agency. ini My signal masa voice depan. and appearance are modeled on Zhang Zhao, a real anchor with Xinhua. The development of the AI, media industry jadi, calls for continuous innovation and deep artificial integration with the intelligence, international pembawa- advanced technologies. Pembawa I will work berita tirelessly gitu ya. to keep you Anchor. informed as texts will. Nah, jadi biasa yang dilakukan foresight practitioner apa? Dia mendengarkan signal-signal masa depan itu, dia membuat katalog signal gitu ya. Misalnya Anda bikin the future of sustainable agriculture ya, berarti kita membuat signal-signal sustainable agriculture apa, dia kumpulkan semua dari sisi teknologi, dari sisi geopolitik, dan lain-lain. Nah, ketika 3 signal tadi digabung, dia menjadi yang namanya forecast. Nah, ini contoh aja Pak Bu ya, di pendidikan. Jadi kalau udah ada AI, udah ada guru AI, guru yang robot, yang punya kecerdasan, dia jadi guru AI. Signal keduanya kita ambil dari berita ini, 4 dari 10 anak-anak di US mengerjakan PR sekarang dengan Google Assistant atau dengan Siri gitu ya, voice assistant buat homework. Nah, signal ketiganya ada Facebook social VR misalnya. Kira-kira dengan 3 teknologi ini, pendidikan masa depan seperti apa Pak Bu? Nah, inilah contoh forecast gitu. Jadi forecast adalah gabungan beberapa signal. Ketika kita gabung, dia menciptakan satu future possibilities yang memprovokasi kita di masa sekarang. Kalau ada 3 teknologi ini, bagaimana sekolah masa depan? Nah, ini jadi pertanyaan ini ya Pak Bu ya gitu. Nah, ini yang namanya forecast gitu. Nah, ini berbagai teknologi gitu ya. Saya kasih contoh simple aja, jadi saya coba sprint gitu ya. Ini ada salah satu contoh ketika teknologi VR dan manusia, jadi ada mixed reality bergabung dan mentransformasi sport. Ini namanya Hado. Tonight, the Hado World Cup final is happening here in Tokyo. Kira-kira kalau ada ini di masa depan akan ada olahraga ini. Jadi Anda punya mixed reality, ini akan menghadirkan Hado. Orang-orang bermain nggak pakai bola lagi, tapi main pakai energy ball. Teknologi TV yang ada bisa menampilkan mixed reality, kacamata penonton. Nah, bagaimana teknologi itu merubah sport and entertainment gitu ya, bagaimana merubah leisure, bagaimana dia merubah lifestyle. Nah, ini contoh bagaimana kita memetakan di tingkat teknologinya, kemudian di tingkat industrinya, kemudian di tingkat lifestyle-nya, change-nya. Jadi ada drivernya teknologi, kita bisa melakukan forecast dampaknya terhadap industri sport seperti apa, terus dampaknya terhadap konsumen seperti apa. Nah, saya sekarang mau langsung aja di sisa waktu saya ke contoh foresight simple ya Pak Bu ya, buat Indonesia, nanti mungkin ke tahapan yang lebih. Saya ambil satu foresight buat BRI gitu ya, terus ada satu foresight buat dunia usaha. Nah, satu foresight di tingkat negara, ini saya tampilkan satu berita, Elon Musk akan menghadapi kesulitan yang luar biasa katanya untuk belanja clinical buat teknologi electric vehicle ke depan. Jadi clinical. Nah, clinical itu nikel yang diproses dengan cara yang environmental friendly. Nah, dia nggak mau beli nikel yang diproses dengan cara merusak lingkungan. Nah, ini berita menarik ya Pak Bu. Jadi Elon Musk menjanjikan kontrak raksasa, giant contract, buat supply nikel buat Tesla. Nah, ini kalimat yang menarik di sini. Jadi dia sudah extend pabriknya ke China dan Jerman. Tapi bilioner ini katanya have to rely increasingly in the biggest supplier of nickel, Indonesia. Nah, jadi Anda akan tahu Bapak Ibu, dunia akan bertransformasi menuju electric vehicle, dan nanti salah satu senternya, produsen buat baterainya, supplier nikelnya adalah Indonesia. Jadi Anda akan lihat dengan begini nanti Sulawesi, Maluku Utara itu nanti akan jadi center-center ekonomi masa depan ya Pak Bu ya gitu. Ini akan jadi Kalimantan baru loh Pak Bu gitu. Nah, kita bisa melihat
dengan begini tingkat negara ini akan Pak Jokowi juga sudah klaim gitu ya, Indonesia akan menjadi center dalam menjadi salah satu pemain besar dalam produksi nikel dunia di elektrik kendaraan listrik gitu ya. Nah, ini satu foresight. Terus kita mau ngapain, Pak Bu, kalau kita tahu ini? Kita mau ngapain ketika kita tahu ini? Government mau apa? BPPT, Kementerian Inovasi, SDM, ini kita mau apa ketika kita tahu future seperti ini? Nah, inilah yang dinamakan foresight gitu. Terus ini ada contoh. Nah, ini mungkin saya ambil satu contoh menarik buat BRI ya, Pak Bu ya. Ini kita acaranya BRI ya, Pak Gendro ya. Nah, ini ada yang menarik buat BRI. Ketika semua orang berbondong-bondong ke digitalisasi perbankan gitu ya. Nah, saya mau ajak BRI ngelihat salah satu kemungkinan future of banking itu bukan cuma masalah teknologi, Bapak Ibu. Jadi ketika semua orang ngelihatnya ke teknologi gitu ya, dalam foresight kita harus melihat ada bentuk lain bank yang akan muncul di masa depan. Ini contoh Triodos Bank, Pak. Jadi Triodos Bank ini finance change finance, itu prinsipnya. Jadi Triodos Bank adalah bank yang akan jadi dia akan melakukan banking dan pembiayaan buat investor, buat penabung, buat deposit yang peduli ke dunia yang lebih baik. Gitu. Jadi dalam bisnisnya Triodos Bank itu sudah klaim dia menghemat 962.000 kiloton CO2 dengan kreditnya dia. Terus dia membiayai 721.000 customer yang memberikan social impact dan memberikan environmental impact. Nah, ini kita bisa lihat, jadi ini contoh the future of banking itu bisa seperti ini. Jadi bukan cuma digitalisasi, ketika kita explore masa depan itu nanti akan ada bank-bank yang akan membiayai sustainable change tadi, Pak. Bank-bank yang akan membiayai social impact. Jadi ada bank-bank untuk social financing. Nah, akan ada bond, social bond, inovatif financing, dan ada lembaga-lembaga pembiayaan khusus yang harus bermain di sini. Nah, saya juga kasih contoh tadi ada di highlight sedikit oleh Bu Arnolda tadi ya. Jadi ada tren ke depan. Jadi kalau tadi BRI saya highlight ada impact investing, di sisi konsumen juga ada impact consumption nanti ya. Jadi impact consumption itu bagaimana dia menciptakan perubahan dengan mengkonsumsi gitu. Nah, ini gerakan ini milenial ini sangat sadar ini, Pak Bu. Sangat sadar itu ya. Environmentally awareness-nya beda dengan generation X, generation sebelumnya. Jadi mereka akan belanja produk-produk yang dia tahu akan creating a positive impact buat environment, buat sosial gitu. Jadi ini contoh-contoh yang ujung-ujungnya, nah ini tadi di-highlight juga sama Bu Arnolda tadi, sama Pak Frans, Pak Gendro tadi ya, kolaborasi ya Pak ya, kata kuncinya tadi Bu Arnolda tadi juga bilang, collaboration. Jadi nggak mungkin Bapak Ibu kita nggak berkolaborasi buat mentransformasi masa sekarang untuk membawa masa depan ke masa sekarang. Jadi bukan menuju masa depan, tapi membawa masa depan ke masa sekarang, itu kita butuh kolaborasi. Nah, saya mau mengajak Anda melihat sebagai penutup presentasi saya, mungkin kalau nanti kita ada sedikit waktu buat diskusi ya Pak Bu ya. Jadi ini saya mau share, kalau tadi saya share mengenai Triodos Bank ya Pak Bu ya. Jadi ini Triodos Bank, mungkin ini bisa menginspirasi BRI gitu ya. Nah ini money can change the world for the better. Jadi nanti akan ada tabungan-tabungan yang kalau Anda nabung di situ, Anda nggak cuma dapat financial return, tapi Anda akan dapat social impact sebagai return juga gitu. Ada environmental return. Jadi ini contoh bagaimana dia create story, membiayai satu usaha yang creating environmental impact gitu ya, environmentally friendly product. Tadi Ibu Arnolda kasih beberapa contoh-contoh yang menarik mungkin yang relevan gitu. Nah sekarang Triodos Bank adalah salah satu bank yang membiayai hal-hal seperti ini. Nah ini contoh Bapak Ibu tadi Triodos Bank. Saya mau ajak Anda terakhir tuh memberi contoh yang real foresight seperti apa gitu ya, peluang-peluangnya seperti apa. Jadi ini saya kasih contoh
bagaimana foresight practitioner itu membuat future radar namanya. Jadi radar masa depan. Nah, inilah radar masa depan. Jadi kalau kita lihat ada bidang sosial, society-nya, ada health and well-being. Ini radar masa depan untuk mengkaji dunia setelah COVID. Nah, peluang-peluangnya seperti apa? Health and well-being, society preparedness, economy and trade, service and consumerism, ini beberapa variabelnya. Nah, ini contoh Pak Bu, yang hijau ini trennya akan naik gitu ya, yang abu-abu trennya menurun, yang merah itu bisa surprising. Jadi nanti Bapak Ibu, ini ada ke depan ini ada healthcare collapse. Nah, ini yang akan yang mengerikan nih Pak Bu ya, healthcare collapse gitu ya. Life indoors. Jadi kalau dunia itu nanti orang-orang itu hidup indoor gitu ya, dalam ruangan, dalam rumah gitu. Anda mau bisnis apa nih? Nah, contoh ya Pak Bu ya, ini contoh kalau foresight itu kita lihat nih, live indoors seperti apa gitu. Nah, jadi kalau foresight itu kita lihat dia membuatnya, pertama dia buat background-nya, ceritanya seperti apa, lalu impact-nya seperti apa. Nah, ini informasi-informasinya seperti apa. Jadi nanti akan ada kejadian seperti ini, background-nya seperti apa, impact-nya seperti apa, terus kita harus ngapain. Nah, terus Anda bisa lihat ada live indoor, Anda bisa lihat ada industri telepresence. Wah, jadi siapa yang mau ngambil keagenan-keagenan rapat, tapi telepresence ya Pak Bu ya, dengan hologram gitu. Jadi ini sudah mulai banyak gitu ya, rapat-rapat jadi memberi sambutan dengan hologram. Bapak Ibu bisa lihat virtual event ya, Pak Gendro kalau nggak salah kemarin Pak Frans, Bank Indonesia tuh bikin virtual ini ya, pameran virtual, kreasi apa ya, kreasi Kampus kreatif. Merdeka. Kampus Merdeka. Kampus Merdeka, terus acara hari Minggu kemarin kalau nggak salah kreasi kreatif, jadi pameran tapi virtual gitu. Jadi seolah-olah kita masuk dunia virtual, lihat kerajinan dari Kalimantan, kerajinan dari Aceh, dari kantor wilayah BI Aceh, BI di Kalimantan gitu. Nah, itu secara virtual. Terus Anda melihat ada di sini ada telecare sama self-care. Jadi ada telecare. Terus ada smart home gitu ya. Tadi ada smart home, rumah-rumah cerdas. Nah, kalau ada rumah cerdas, Anda mau gimana gitu. Jadi ketika ada smart home, Anda mau gimana? Retail store juga akan berubah gitu ya ke depan. Nature and food as remedy gitu. Jadi orang-orang ke depan akan ada tren food as a medicine gitu ya, makanan sebagai obat gitu. Nah, ini kita mau ngapain nih di dalam era seperti ini gitu. Nah, ini contoh Bapak Ibu bagaimana kita melihat ini initial shock, adaptation, new normal. Jadi yang new normal automated supermarket, nah, new era in logistics, collapse in China, collapse in Euro. Nah, ini contoh yang merah-merah ini wild card ya Pak Bu ya. Nah, terus di sini ini ada yang menarik ya Pak Bu ya. Ada smart countryside, smart home. Jadi smart countryside itu orang-orang akan ke countryside, orang-orang akan pergi outdoor, tapi dia mau outdoor itu smart gitu ya. Nah, ini kita banyak peluang kita bisa lihat gitu. Portable homes, wah ini ada portable homes nih, juga salah satu prediksi, tapi Indonesia mungkin nggak ya Pak Bu ya, kita tanahnya luas gitu. Tapi di Eropa sudah mulai portable homes gitu. Nah, jadi ini contoh Bapak Ibu bagaimana kita bisa melakukan kajian terhadap masa depan dan mengeksplorasi peluang-peluang di sana. Jadi demikian Pak Gendro yang bisa kita sharing. Mungkin kita ada kesempatan mungkin 3 pertanyaan gitu Pak Edo, silakan deh. deh. Silakan Pak. Siap. Ini kalau tadi saya lihat beberapa pertanyaan, bagaimana cara melihat masa depan untuk produk UMKM kita tadi. Nah, jadi tadi Pak Edo udah kirimin linknya kan ya. Jadi tadi COVID Futures platform gitu ya. Oh, saya coba taruh linknya di chat ya Pak ya. Ya, jadi Bapak Ibu ini bisa akses ya. Ya. Ini yang digunakan salah satu referensi yang digunakan Future Foresight Practitioner untuk contoh buat ini Pak. Contoh buat apa? Ngelihat potensi. Ini saya taruh di chat ya Pak Bu ya. Ya, terus apalagi nih pertanyaannya.
apakah ada tools mencari buyer luar negeri khusus ASEAN? Saya belum dapat informasinya, tapi jangan jauh-jauh dari rumah BUMN BRI, karena informasi begitu kita dapat kita lempar ke sana. Kemudian silakan, ada pertanyaan untuk Pak Edo. Pak Edo, kenapa zona unknown menjadi berpotensi? Wah, ini bagus banget nih, pertanyaan keren ini Pak. Jadi banyak pengusaha kita ini terperangkap di no-known, Pak. No-known itu artinya area yang kita udah sadar kita tahu. Nah, Bapak Ibu ketika masuk ke unknown ini, Anda harus pakai pola pikirnya berbeda ya Pak Bu ya. Jadi berpikirnya itu harus eksploratif, tidak evaluatif. Jadi kita tidak berpikir evaluatif, ini untung ruginya gimana kalau saya nggak bisa Pak Bu. Jadi kalau Anda exploring, kalau Anda mau mengelola masa depan, Anda mau masuk ke zona unknown, itu Anda harus berpikir eksploratif Pak. Gitu. Jadi eksperimen ya Pak. Eksperimen. Nah, kenapa dia berpotensi? Karena satu, orang-orang jadi sadar, oh saya punya kebutuhan ini toh, gitu. Nah, contoh Pak Gendro ya, ini ada satu yang menarik. Saya tahu bahwa di masa depan itu satu di kesehatan ya, ini karena kita lagi COVID ya. Nomor satu, saya tahu bahwa akan bergeser dari prevention ke medication, dari kuratif ke preventif. Jadi orang akan mencegah sakit ke depan itu ketimbang mengobati penyakit. Nah, ada yang menarik sekarang Pak Bu. Jadi ke depan itu akan ada namanya precise medication, customized medication. Jadi nggak ada lagi era multivitamin. Multivitamin hilang. Jadi Edo, Pak Gendro, Pak Frans gitu ya, itu nanti kita akan cek badan kita masing-masing, entah yang diambil rambutnya, entah yang diambil DNA-nya, terus nanti akan kelihatan bahwa Edo ini kurang vitamin apa. Jadi nanti akan diracik dosis multivitamin khusus buat Edo. Nah, ini contoh. Nah, sekarang Prodia itu sudah bikin, ini bukan promosi Prodia ya Pak Bu ya, ini saya dengar gitu ya, Prodia di Kebayoran, di Gunawarman, itu sudah bikin genom tes gitu ya. Jadi nanti kita diambil, diketahui DNA kita, terus nanti akan dikasih tahu dengan kondisi DNA kita, gen kita seperti ini, agar gen kita itu bisa berekspresi secara tepat, secara sehat, Anda harus mengkonsumsi makanan apa. Jadi makanan buat pemicu gen gitu. Nah, bayarnya masih mahal nih, Pak Gendro, Pak Frans, 7,5 juta gitu ya. Tapi kalau misalnya disediakan financing gitu ya kan, jadi menarik kan gitu. Jadi disediakan financing, bisa orang-orang bisa cicil gitu kan. Nah, itu gen praktis ini nanti harganya akan turun nih teknologinya. Nah, jadi unknown itu kita nggak ada pesaingnya belum banyak, dan orang kalau sadar itu jadi satu pasar baru yang luar biasa gitu. Nah, inilah dia jadi bukannya istilahnya red ocean ya, jadi blue ocean gitu. Jadi kita ini yang dinamakan dengan market driving. Jadi bukan market driven, tapi market driving. Jadi itu Pak, mungkin kenapa kita harus banyak bermain di unknown. Unrealized needs, unrealized problem. Oke, ini ada pertanyaan Pak Edo, pertumbuhan ekonomi negatif pada kuartal kedua, yang positif ada pertanian kayaknya. Apakah produk pertanian masa depan potensial? Saya kemarin dapat informasi Pak Edo, 6 industri yang akan tetap seksi di 3 tahun ke depan, yaitu infrastruktur, energi, kesehatan, medical, food and beverage, dan pendidikan, serta ekosistem pendukung 6 industri itu. Jadi kalau kita belum menjadi sebuah ekosistem, apalagi bukan 6 industri itu, ya boleh-boleh cepat-cepat banting setir dulu Pak Edo. Benar. Karena kalau kita bicara survival, kenapa kita tidak mengambil gelombang justru yang lagi seksi gitu lah ceritanya. Benar. Jadi banting setir dulu sedikit, menurut saya buang semua egonya kita untuk itu manfaatkan gelombangnya, karena kalau kita bisa manfaatkan gelombangnya, siapa tahu malah kita dapat sesuatu opportunity yang lebih benar. Nah, jadi menarik Bapak Ibu. Jadi tadi itu pertanyaannya keren banget Pak, karena ini ada BRI juga ya di sini ya. Jadi ini mungkin momennya pas. Jadi masalah utama di pertanian sekarang salah satunya adalah kan financing ya Pak ya.
Jadi mungkin BRI tahu gitu ya, susahnya membiayai petani, susahnya membiayai nelayan gitu ya. Nah ini masalah utama kita, salah satunya adalah financing. Nah ini ada peluang yang luar biasa ketika supply chain di pertanian ini bisa dibenahi oleh pemerintah, bisa didigitalisasi, dan kemudian bisa ada melalui platform-platform ini ada supply chain financing. Nah jadi kalau menurut saya, kita nggak bisa langsung tiba-tiba biayain petani, kasih kredit ke petani, kasih kredit ke nelayan. Nggak bisa gitu, Pak. Supply chain-nya harus diberesin dulu. Jadi, sekarang yang harus dibiayai apa dulu, Pak? Yang harus dibiayai mungkin adalah orang-orang yang mendapat PO dari Bulog, misalnya. Orang-orang mendapat PO dari food station. Nah, dia PO bisa ada PO financing, sehingga dia bisa beli dari rice mill. Karena rice mill bisa beli dari petani, petani jelas ada pembelinya. Dia nggak harus jual. Saya kemarin lihat kasus di Wajo, dia punya misalnya gitu ya, misalnya dia menghasilkan, saya nggak tahu ya tepatnya gitu ya, misalnya dia menghasilkan 2 ton gitu Pak. Sementara rice mill-nya cuma beli 1 ton, 1 ton akhirnya dia jual ke tengkulak. Nah itu satu. Jadi harus dibuat pembeli-pembeli itu bisa membeli hasil pertanian petani, nelayan, dia punya kepastian jual, itu nomor 1. Lalu yang kedua, ada lagi Pak kemungkinan, Pak Gendro. Jadi kayak misalnya resi gudang, pembiayaan resi gudang. Nah ini BRI bisa, ini BRI nih harapan kita. Jadi pembenahan infrastruktur supply chain financing ini, resi gudang ini saya sedih sekali ketika ngelihat diskusi sama Bank Indonesia KPW di Aceh, resi gudangnya yang biayain dari Amerika Pak. Gitu, jadi dari Amerika yang biayain resi gudangnya gitu. Jadi bukan karena diekspor ke Amerika yang berani biayain resi gudangnya Amerika. Nah ini harusnya nanti ke depan pembiayaan resi gudang sehingga gabah-gabah petani itu bisa ditampung, bisa dibiayai gitu. Jadi petani itu dia punya pembeli dulu, dia punya pasar dulu gitu, yang akan membeli produknya dengan harga yang lebih baik gitu. Nah, baru kemudian dia bisa layak kredit, baru tahap 2-nya dia layak kredit. Jadi mendesain overall ekosistem pembiayaannya. Ya, ini karena acara BRI ya, jadi kita arahkan ke pembiayaan gitu. Siap, cuman karena waktu aja Pak yang memisahkan kita semua. Iya, waduh ini topik nih 1 harian sebenarnya nggak habis dibahas ya Pak. Seru, ya. Apalagi saya juga lihat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan keren-keren gitu ya. Ya. Jadi saya tetap ngajak teman-teman untuk tetap stay tune di acara-acara yang diadakan BRI. Dan Pak Edo, BRI ini lagi mau milih 25 peserta binaan BRI di seluruh RKB untuk kita didik untuk siap go global. Waduh, keren. Mereka siap main digitalisasi, siap mendisrupsi dan seterusnya. Tentunya kami akan pilih yang terbaik dan yang tersiap terlebih dahulu, secara mental, secara kesiapan semuanya, sehingga bisa menjadi lokomotif nantinya Pak Edo kepada 61 juta UMKM. Jadi kita memprovokasi BRI sudah menyiapkan berbagai macam alat-alatnya, kemudian ekosistemnya kami bantu membuatkan kepada BRI, sehingga 25 nanti yang terpilih akan benar-benar kita bina dengan 10 CEO dan founder yang akan gembleng mereka untuk bisa siap go digital. Sekali lagi terima kasih Pak Edo, terima kasih. Senang bisa sharing Pak Gendro, Pak Frans, Pak Edo, Bapak Ibu dan semua. Ada satu video penutup dari acara 25 BRI Inkubator Go Global. Saya saksikan sebelum Anda meninggalkan acara ini dan daftar segera sekarang juga. Terima kasih, selamat siang.